Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar pada hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Eta, sekarang ini hari apa ya Kak? Hari ini sih kalau nggak salah hari Minggu sih Kak. Hari Minggu tanggal berapa ya Kak ya? Tanggal 14. 14. Nah berarti adik-adik kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan Juni. Ya baik adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian. Ya Kak Eta, hari ini kita akan bernyanyi apa ya Kak? Lagu Yesus Berjanji. Yesus berjanji. Yesus berjanji dia tidak pernah meninggalkan baik Kak Nancy, Kak Eta maupun juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Mari adik-adik ikuti gerakan Kak Nancy dan Kak Eta ya. Yesus berjanji dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah dia buat berhasil. Mari kita lompat semuanya. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Dalam hatiku ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat. Sekali lagi katakan, Yesus berjanji. Yesus berjanji dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah buat berhasil. Siap meloncat. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Dalam hatiku ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat. Bersama katakan sekali lagi, sorak dan pujian. Dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Dalam hatiku ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus juru selamat bersama. Lagi katakan, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah lebih lanjut, kita ingin berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dalam syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita angkat pujian. Oh alangkah
dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Katakan sebab segala sesuatu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan oh alangkah dalam hikmat kekayaan Allah. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Vicky. Hari ini kita mau mendengarkan sebuah cerita lagi. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak-Mu boleh lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami supaya kami dapat mendengar dan juga kami dapat melakukan firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, kita baca Alkitab dulu nih. Kita buka Alkitab dari Perjanjian Baru. Lukas pasal 16 ayat 10a. Lukas 16 ayat 10a. Nah, firman Tuhannya begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Nah, itu firman Tuhannya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan itu kan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Kakak punya sebuah cerita nih. Ada seorang bapak nih. Bapak ini nih, dia sangat kaya. Kaya sekali. Punya uang yang banyak, punya rumah yang besar. Pokoknya bapak ini kaya raya. Dia punya banyak pembantu. Dia punya banyak ladang. Banyak sekali. Nah, satu ketika bapak ini nih, dia mau pergi jalan-jalan. Dia mau pergi ke luar negeri.
Dia mau naik pesawat, pergi jauh sekali. Nah, karena dia mau pergi ke tempat yang jauh, yaitu ke luar negeri, dia panggil nih anak-anak bawahannya nih, anak buahnya nih, pembantu-pembantunya. Ada 3 orang nih, dia panggil. Ayo, si A, si B, si C menghadap. Lalu ketika mereka bertiga sudah menghadap ke bapak ini, lalu dia berikan mereka uang. Pembantu yang pertama dia kasih uang 5 kantong. 5 kantong nih untuk pembantu yang pertama. Lalu untuk pembantu yang kedua, tuan ini nih memberikan dia 2 kantong. 2 kantong uang, besar kan? 2 kantong. Lalu pembantu yang ketiga nih dia memberikan cuman satu kantong. Udah, lalu bapak ini bilang, pergunakan uang ini dengan baik dan bijaksana. Pergilah bapak ini nih, ambil kopernya, ambil rangselnya, ambil mobilnya, jalan dia. Jalan. Jalan dia kan, sampai di bandara pesawat. Perhatian, penumpang menuju London. Nah, naiklah bapak ini nih, berangkat dia ke London kan, langsung naik pesawat, jauh dia. Nah, kita kembali lagi ke pembantu itu, 3 pembantu yang tadi kan. Pembantu yang pertama nih, karena dia lihat, wah, tuan saya nih berikan saya nih 5 kantong uang, banyak kali 5 kantong uang. Anggap aja 5 karung tuh kan, 5 karung. Waduh, banyak kali. Lalu dia mulai berpikir, apa ya? Kira-kira 5 kantong nih, saya mau buat apa? Langsung dia berpikir, oh ya, saya akan beli perabot rumah tangga. Dia beli semua perabot rumah tangga, beli sofa, beli kursi, beli televisi, beli kipas angin, beli kulkas. Dia beli semua, lalu dia kembali menjual semuanya itu. Dia kembali jual sofa, kursi, TV, meja, semuanya itu dia kembali menjualnya. Nah, dari hasil penjualannya ini, dia mendapat 5 kantong lagi. Berarti dia punya 10 kantong. Lalu pembantu yang kedua, tuanku nih kasih aku nih 2 kantong. Banyak amat nih 2 kantong. Dia berpikir lagi, mau diapakan ya 2 kantong ini? Dia berpikir, apa ya? Aduh, apa ya? Oh iya, dia pergi ke pasar. Dia jalan ke pasar, Dia beli bibit tanaman, dia beli bibit pohon. Dia beli semua bibit yang ada di pasar. Pulanglah dia. Dia langsung menanam semuanya bibit itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Panenlah dia dengan bibit-bibit itu. Ketika dia panen, dia pergi menjual. Nah, hasil yang tadi 2 kantong itu tuh ternyata berlipat. Jadi 2 kantong lagi. Jadi totalnya ada 4 kantong. Nah, lalu pembantu yang terakhir yang ketiga nih, dia lihatlah kantongnya. Aku nih cuman dapat 1. Pelit banget nih tuan nih. Kok dia cuman kasih aku 1? Nggak adil ah. Lalu dia mulai marah, dia mulai nggak senang dengan tuannya. Karena tuannya tuh nggak adil katanya. Lalu dia pergi gali lubang. Dia gali lubang. Tanamlah dia 1 kantong itu. Lalu ketika dia selesai tanam, dia pulang. Dia pulang, kerjaannya hanya tidur, makan, tidur, makan. Malas. Itu kerjaannya. Lalu satu ketika tiba-tiba pulangnya tuannya. Tuannya pulang dari London nih. Dengan mobilnya nih kan, mobil sport nih. Nah, sampai di rumah dia. Sampai di rumah langsung dia panggil ketiga pembantunya itu. Ayo sini menghadap. Ketiga hambanya itu kan menghadap. Lalu yang pertama, tuan.
5 kantong yang Tuhan kasih tuh, ini loh, saya sudah lipatkan menjadi 10. Lalu tuannya bilang begini, hebat, bagus sekali kamu. Lalu hamba yang kedua, Tuhan, saya juga. 2 kantong yang Tuhan kasih tuh, saya melipatkan tuh jadi 2 lagi. Jadi saya punya ada 4. Lalu tuannya, luar biasa pekerjaan kalian. Bagus sekali. Lalu Tuhan tanya kepada hamba yang terakhir tuh, mana punyamu? Lalu dia bilang apa? Tuhan aja nggak menanam di sini, Tuhan menaburnya di sana. Tuhan itu jahat. Tuhan itu nggak adil. Lalu Tuhan bilang, hei hamba yang pemalas. Ditangkaplah langsung hambanya ini. Suruh pengawal, tangkap dia. Karena kamu pemalas, maka kamu akan dihukum. Nah adik-adik, kita semua, kakak, adik-adik semua punya masing-masing punya talenta. Tuhan mungkin tidak memberikan kita uang atau seperti hamba itu tidak memberikan kita duit yang banyak. Enggak. Tapi Tuhan itu memberikan kita tuh kemampuan. Kakak kemampuan, adik-adik punya kemampuan. Adik-adik punya kemampuan untuk nyanyi, untuk main musik, untuk lari. Itu kemampuan, itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana supaya kita mengembangkan kemampuan kita itu? Yaitu harus dengan rajin berdoa, rajin berlatih, terus menerus. Maka kita akan semakin hari semakin mahir dengan kemampuan kita itu. Jangan kita seperti hamba yang satu itu, pemalas kerjanya. Adik-adik jangan seperti itu. Karena Tuhan tidak senang. Nah, jadi intinya saat ini adik-adik harus seperti 2 hamba itu. Rajin, harus rajin. Maka semuanya pasti Tuhan akan berikan. Nah, kita mau menghafal firman Tuhan nih. Kita mau hafal firman Tuhan. Firman Tuhan tuh dari ayat yang tadi kita baca. Lukas pasal 16 ayat 10a yang tadi kakak baca. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Sekali lagi, Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Jadi adik-adik harus setia, harus taat. Ya? Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah oleh kami dengar. Biarlah kami boleh mencontohi kedua hamba yang setia, yang mengembangkan talentanya. Tuhan Yesus tolong kami supaya ketika kami mengembangkan talenta-talenta kami itu hanya untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Jangan sampai kami seperti dengan hamba yang malas, yang tidak mau mengembangkan talentanya. Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa makan, minum susu, dan tetap di rumah saja. Dadah. Di
Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, pastikan berbuah, pastikan berbuah. Sekali lagi pastikan berbuah, pastikan berbuah. Ya adik-adik, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan, itu juga boleh menjadi bekal bagi anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka, biarlah Tuhan juga yang semakin memberkati di dalam seluruh kehidupannya, sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan lagi yang memberkati dia, Tuhan pakai dia lagi lebih heran lagi. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Minggu depan kami akan berkumpul kembali, Tuhan mempertemukan kami walaupun di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan lagi mempersiapkan hati kami untuk kami boleh berkumpul bersama beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.